Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Aktif, selamat datang di Ayo Kenal Aktif. Perkenalkan, aku Cini Ayu, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2020, Program Studi Teknik Pertanian. Pada kesempatan kali ini, aku akan memandu acara sekaligus menjadi moderator pada kegiatan Ayo Kenal Aktif. Nah, di sini aku nggak akan sendirian nih. Aku akan ditemenin oleh salah satu narasumber dari teknik pertanian, yaitu Ibu Dr. Sofia Dwi Ratna Purpurwitasari, SPP, MP. Bu Sofi merupakan Kepala Program Studi Teknik Pertanian. Nah, langsung aja yuk kita sapa Bu Sofinya. Halo Bu Sofi. Halo Cindy, Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga Cindy juga sehat ya. Alhamdulillah, sehat walafiat Bu. Nah, sekarang kegiatan Ibu tuh lagi ngapain aja sih Bu, sibukannya? Oke, saat ini kita sedang disibukkan dengan pemeriksaan hasil ujian. Karena harus segera dipublish ya, dan tadi diumumkan ke mahasiswa. Wah, nanti semoga mahasiswanya nilainya bagus-bagus ya Bu? Insya Allah bagus. Insya Allah. Nah, karena kita udah ngobrol nih Bu, kayaknya Sobat Aktif nih belum terlalu kenal nih sama Ibu. Nah, bagi yang belum tahu, siapa sih Bu Sofi itu? Bu Sofi merupakan salah satu dosen di bidang keilmuan teknik tanah dan air teknik pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Prodi Teknik Pertanian. Selain itu, Bu Sofi juga dikenal sebagai inventor dari produk smart watering dan juga dikenal sebagai pembimbing mahasiswa berprestasi FI. Wah, keren banget ya. Itu hanya sedikit Hanya kegiatan. sedikit, tapi nanti semoga Sobat FT juga dibimbing nih sama Bu Sofi sebagai mahasiswa berprestasi ya Sobat. Pastinya. Nah, karena kita udah mengenal Bu Sofi selaku kepala program studi lebih dalam nih, sekarang waktunya kita mengenal teknik pertaniannya langsung lebih dalam dengan pemaparan dari Bu Sofi. Langsung saja kepada Bu Sofi, dipersilakan. Halo Sobat Etik, senang sekali saya bisa memperkenalkan program studi teknik pertanian Universitas Padjadjaran dalam kesempatan kali ini. Program studi teknik pertanian dilahirkan pada tahun 1996, tanggal 11 Juni. Dalam perjalanannya, program studi teknik pertanian telah menempuh 4 kali akreditasi BAN-PT dan semuanya mendapatkan peringkat A. Selain itu, program studi teknik pertanian juga telah terakreditasi ISO pada tahun 2009, sejak tahun 2009. Apa saja yang dipelajari di dalam program studi teknik pertanian? Di dalam program studi teknik pertanian, kita mempelajari, mengembangkan, dan bahkan menciptakan inovasi dan teknologi yang bisa mempermudah dan meningkatkan hasil pertanian. Lingkup bidang kajiannya sendiri ada 4 bidang kajian. Yang pertama adalah teknik tanah dan air, di mana di dalamnya kita belajar mengenai teknik irigasi dan drainase, sistem informasi geografis, pemetaan, teknik hidroponik, pengelolaan sumber daya air, dan juga konservasi tanah dan air. Kemudian bidang kajian yang kedua adalah alat dan mesin pertanian. Di dalam bidang kajian ini, kita akan belajar mengenai rancang bangun alat mesin pertanian, sistem kontrol otomasi, dan juga pengujian alat mesin pertanian, serta rancangan struktur bangunan pertanian. Selanjutnya, kita juga belajar mengenai pasca panen dan teknologi proses, di mana di dalam bidang kajian teknik pasca panen dan teknologi proses, kita belajar mengenai penanganan bahan hasil pertanian, teknologi proses, kemudian teknologi pasca panen, dan kemudian teknik pengeringan, teknik pendinginan dan pembekuan, serta teknik penyimpanan dan pergudangan. Dan bidang kajian yang terakhir adalah sistem manajemen mekanisasi pertanian, di mana dalam bidang kajian tersebut kita akan belajar mengenai pengelolaan mengenai sistem informasi mekanisasi pertanian, kemudian juga mengenai manajemen proyek dan sistem kontrol dan optimasi. Untuk itu,
Dalam prodi teknik pertanian, membutuhkan mahasiswa yang memiliki karakter teliti, tekun, detil, rasional, observan, senang berhitung, senang melakukan riset, dan juga seorang problem solver. Bagi Anda sobat aktif yang memenuhi karakter-karakter tersebut, silakan bergabung dalam program studi kami. Dalam proses belajarnya, program studi teknik pertanian menempuh 3 alur. Yang pertama adalah program reguler, di mana mahasiswa mengikuti perkuliahan dalam struktur kurikulum yang diselenggarakan. Kemudian alur yang kedua adalah menempuh program kampus Merdeka Belajar, dan yang ketiga juga ada program fast track. Pada program MBKM terdapat 9 kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa, diantaranya pertukaran pelajar, magang praktek, asisten mengajar, kemudian membangun desa, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan juga magang riset. Sementara itu, di dalam program fast track dimulai pada semester 6 dengan IPK minimal 2,5. Struktur kurikulum program studi teknik pertanian ditempuh sebanyak 144 SKS, di mana dapat ditempuh dalam waktu 8 semester atau 4 tahun. Namun begitu juga ada program percepatan, di mana mahasiswa teknik pertanian dapat lulus dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Prospek kerja lulusan dari program studi teknik pertanian diantaranya adalah menjadi perancang dan perekayasa dalam bidang pertanian, kemudian menjadi seorang manajer dalam bidang industri pertanian dan perkebunan, kemudian menjadi penganalis sistem dalam bidang industri pertanian, perkebunan, ataupun perbankan, dan yang keempat menjadi pengembangan ITEX di kementerian, di dinas, pemerintah daerah, instansi pemerintah, perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian, dan yang terakhir adalah sebagai wirausahawan dalam startup, industri kreatif, ataupun kewirausahaan sosial. Dalam perjalanannya, prestasi mahasiswa yang telah ditempuh diantaranya dalam lingkup internasional, kemudian lingkup nasional, dan juga tingkat provinsi. Salah satu prestasi di tingkat internasional adalah salah satu mahasiswa teknik pertanian mengikuti program ISMA atau pertukaran pelajar di tingkat internasional, dan juga ada juga kelompok program mahasiswa yang mendapatkan sebagai runner up dalam kompetisi mahasiswa Indonesia tahun 2020. Di dalam pembelajarannya tersedia program beasiswa dari berbagai instansi, diantaranya adalah beasiswa PPA, kemudian beasiswa dari Pertamina, Bidik Misi, dan juga program beasiswa yang lain. Selain itu, di dalam program studi teknik pertanian juga dilakukan kerjasama internasional di dalam mendukung kegiatan pertukaran pelajar, kemudian joint riset, dan juga visiting lecture, diantaranya dengan Kwansei Gakuin University, kemudian University of Tokyo, University of Twente, kemudian dengan ADSET, dengan SAFE Network, dan juga berbagai instansi internasional lainnya. Selain instansi internasional, kerjasama dan rekognisi nasional dari program studi teknik pertanian juga banyak, diantaranya adalah dalam lingkup Perhimpunan Teknik Pertanian atau Perteta, kemudian Pertamina, dengan Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia, kemudian dengan Persatuan Insinyur Indonesia, dan berbagai keprofesian ataupun lembaga instansi pemerintah dan juga perusahaan lainnya. Selain itu, di dalam lingkup internasional juga program studi teknik pertanian memiliki rekognisi, diantaranya dengan ASAB, dengan ADSET, Denmark, dan juga dengan AFE atau ASEAN Federation of Engineering Organization. Berikut ini adalah beberapa aktivitas laboratorium yang ada di program studi teknik pertanian, diantaranya adalah laboratorium teknik tanah dan air, di mana
Aktivitas laboratorium yang dipelajari diantaranya adalah mempelajari terkait teknik hidroponik, kemudian teknologi pemanenan air hujan dan juga air limpasan, dan juga yang lainnya adalah teknologi monitoring dan kontrol greenhouse. Kemudian aktiviti dari lab alat dan mesin pertanian diantaranya adalah kegiatan berkaitan dengan rancang bangun alat dan mesin pertanian, di mana ada beberapa produk yang sudah kita produksi, adalah penyosok hanjeli, penyosok dan penepung sorghum, kemudian riset berkaitan dengan mobil listrik Panjajaran, terkait dengan grading tomat otomatis, dan juga yang terakhir, yang tidak kalah fenomenal adalah diciptakannya sosok apung Pajajaran yang dapat membantu petani yang berada pada daerah lahan kering yang berbukit-bukit. Kemudian aktivitas yang ada di lab pasca panen dan teknologi proses diantaranya adalah terkait teknologi proses dan vaksinasi untuk berbagai minyak atsiri dari tumbuh-tumbuhan dan juga bahan hasil pertanian lainnya, sehingga diperoleh produk diantaranya minyak moringa atau minyak biji kelor, kemudian minyak frangipani oil, kemudian ada minyak melati atau jasmine oil, dan juga dibuatnya produk berupa sabun dan juga personal healthcare berbahan hasil pertanian. Aktivitas yang terakhir yang berkaitan dengan lab sistem manajemen mekanisasi pertanian diantaranya adalah terkait riset simulasi dan juga pemodelan dalam aliran dan distribusi suhu pada kandang, kemudian analisis ergonomi pada proses pembuatan bandrek, dan juga terkait rancang bangun sistem informasi yang lainnya yang berkaitan dengan bidang teknik pertanian dan teknik pertanian dalam makna khusus ataupun makna luas. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di program studi teknik pertanian diantaranya adalah greenhouse dan creative space. Kemudian ada kebun percobaan dan saung ekotechno farming. Ada pusat layanan terpadu. Kemudian ada asrama mahasiswa. Ada sarana pembelajaran lainnya diantara perpustakaan dan juga ruang multimedia. Kemudian ada sarana olahraga dan juga ruang pertemuan. Serta fasilitas lainnya seperti resto and lounge situ, kemudian ada ATM Center, kemudian ada Unpad Training Center, serta juga sarana transportasi yang ada di lingkungan kampus yang dapat diakses oleh mahasiswa secara gratis. Demikian informasi terkait program studi teknik pertanian Universitas Pajajaran. Terima kasih Bu Sofi sudah memperkenalkan teknik pertanian kepada Sobat FT. Nah, dari yang dilihat tadi tuh pemaparannya itu Bu, kayaknya ternyata banyak banget ya Bu, kalau dari teknik pertanian ini nggak cuma belajar teknik pertanian, dan banyak juga prestasi-prestasi yang ditoreh oleh mahasiswanya, baik itu provinsi, nasional, bahkan juga ada yang internasional ya Bu. Betul sekali, Cindy. Iya, nah dilihat juga nih Bu, ada juga teknik pertanian ini mendukung sarana olahraga bagi mahasiswa juga ya Bu? Oh, sangat mendukung. Fasilitas dan juga sarana olahraga di teknik pertanian Universitas Pajajaran itu sangat memadai dan juga terstandar secara nasional. Wah, nah bagi Sobat FT yang mau masuk teknik pertanian nih, bisa aja nih untuk menjadi atlet yang mungkin bisa jadi atlet nasional ya Bu? Betul sekali. Bahkan tahun 2021 kemarin ada salah satu mahasiswa teknik pertanian yang memenangkan medali emas pada PON 2021 di Papua untuk cabang olahraga hoki putri. Wah, hebat banget. Udah masuk teknik pertanian, habis itu jadi atlet nasional, kurang apa lagi? Makanya Sobat Aktif kalau mau didukung nih, karir atletnya boleh juga nih masuk ke teknik pertanian, karena bukan cuma pertanian doang kok yang didukung, tapi juga atlet-atlet nasional pasti didukung. Nah, agenda selanjutnya nih Bu, karena tadi udah memaparkan tentang teknik pertanian,
sekarang kita membayar pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Aktif melalui jawaban-jawaban kita dari pertanyaan tersebut. Boleh nih, kita langsung aja ya, Bu. Boleh. Tapi jangan selesai ya. Ya, nggak akan lah, Bu. Pasti Ibu bisa jawab, orang kepala program studi, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, gimana sih, Bu, proses pembelajaran dari teknik pertanian sendiri? Oke. Pembelajaran yang ada di program studi teknik pertanian itu dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Yang pertama ada kegiatan perkuliahan tatap muka di kelas, kemudian ada kegiatan praktikum di laboratorium ataupun juga praktikum lapangan, dan juga ada kegiatan praktek kerja lapangan dan juga magang praktek di instansi ataupun di industri. Selain itu, sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran juga diperkenalkan dengan kegiatan kuliah kerja nyata yang merupakan mata kuliah pencuri khusus dari Universitas Padjadjaran, di mana mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran kita akan berkenalan langsung dengan masyarakat dan juga belajar untuk menyelesaikan problem dan juga permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, semoga terjawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Nah, selanjutnya yang kedua nih, Bu. Gimana sih gambaran perkuliahan dan praktikum di teknik pertanian yang secara umum? Ya. Untuk perkuliahan sendiri, untuk perkuliahan dilaksanakan dalam 16 pertemuan ya, dalam satu semester, di mana terangkum di dalam perkuliahan itu ada yang di kelas, ada juga perkuliahan lapangan, dan juga untuk kegiatan praktikum juga sama. Kegiatan praktikum dilaksanakan dalam satu semester dilaksanakan setidaknya 10 sampai 12 kali pertemuan yang tentunya mendukung kompetensi yang ingin dicapai. Untuk kegiatan praktikum sendiri dilaksanakan di laboratorium yang memiliki fasilitas yang sangat memadai, dan juga ada juga kegiatan praktikum yang dilaksanakan langsung di lapangan. Oke, selanjutnya lagi nih, Bu. Banyak nih, Bu. Jadi kita harus kejar tayang nih. Nah, di teknik pertanian 4 sendiri ada kegiatan kunjungan industri nggak sih, Bu? Nah, kalau ada, biasanya kapan sih dilaksanain? Sebagai mahasiswa teknik pertanian, tentunya kita juga belajar mengenai dunia keprofesian dalam bidang teknik pertanian. Dan pembelajaran terkait dunia keprofesian itu dipelajari melalui kegiatan kunjungan industri yang setidaknya dilakukan paling tidak 2 kali dalam 1 kali masa mahasiswa. Yang pertama, kunjungan industri dilaksanakan pada masa bersamaan dengan kegiatan pola pembinaan atau kegiatan PDKT, dan juga kunjungan industri yang kedua dilaksanakan pada saat sudah memilih laboratorium atau peminatan bidang kajian. Oke. Nah, selanjutnya lagi nih, Bu. Jangan sampai dulu ya, Bu. Tidak. Nah, kegiatan perkuliahan di teknik pertanian itu dilakukan secara offline atau online nih, Bu? Pertanyaan untuk semua fakultas nih kayaknya. Untuk kegiatan perkuliahan semester ganjil 2022-2023 sendiri, sesuai dengan keputusan rektor dilaksanakan secara hibrid. Jadi di sini mahasiswa teknik pertanian dapat mengikuti pembelajaran di kelas ataupun juga secara daring dari ruang kelas. Namun begitu, untuk teknik pertanian sendiri diharapkan seluruh mahasiswa nantinya sudah berada di lingkungan Jatinangor ya, di sekitar kampus. Kenapa? Karena ada kegiatan praktikum yang banyak sekali kegiatan praktikum yang tidak dapat dilakukan secara daring. Sehingga oleh karena itu untuk kegiatan praktikum biasanya akan dilaksanakan secara luring di kampus. Wah, nah, Sobat mahasiswa FTIP nih persiapkan diri ya untuk ngekos di Jatinangor. Betul, betul. Nah, selanjutnya nih, Bu. Lulusan TP tuh kerjanya gimana sih, Bu? TP tuh apa kerjanya cuma di ranah pertanian aja gitu, Bu? Oke, kalau untuk bidang kerjanya sendiri cukup luas ya. Namun begitu ranahnya sendiri adalah pertanian, tapi pertanian dalam arti luas. Tidak hanya pertanian terkait industri tanaman, namun juga berkaitan dengan peternakan dan sebagainya. Dan lingkup kerjaan sendiri bukan hanya kegiatan pertanian di alam atau di lahan atau perkebunan ya, namun juga dalam kegiatan industri pertanian di hulunya ataupun di hilirnya.
Untuk kegiatan di hulu itu antaranya dalam penyediaan sarana produksi pertanian seperti alat dan mesin, kemudian kegiatan pembukaan lahan dan sebagainya. Kemudian kalau untuk kegiatan di hilir banyak juga alumni kita yang bekerja dalam bidang teknologi proses ataupun penanganan pasca panen dari bahan hasil pertanian. Tentunya sangat sangat luas bidang tersebut. Sangat luas sampai belum ada lahan aja tuh diurus ya, Bu? Iya. Betul. Nah, lanjut lagi nih, Bu. Wah, banyak ya, Bu. Kita tarik nafas dulu, Bu. Nah, lanjut lagi nih, Bu. Sekarang kita kayaknya unjuk keunggulan nih, Bu. Apa sih keunggulan dari teknik pertanian Unpad dibandingkan teknik pertanian di universitas lainnya, Bu? Oke. Tunjukin, Bu. Dibandingkan dengan prodi lain, berarti ya, prodi teknik pertanian lain. Kekhasan dari program studi teknik pertanian Universitas Pajajaran terutama adalah kita kompeten ataupun fokus pada bidang pertanian cerdas dan juga presisi, sehingga berkaitan dengan lingkup pembelajaran, kemudian lingkup aktivitas mahasiswa juga diarahkan ke sana. Kurikulum yang ada di kita diarahkan untuk mencetak generasi petani milenial khususnya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan on-farm saja, kegiatan pertanian secara konvensional ya, namun juga kita mengusung konsep pertanian secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi internet dan juga informasi teknologi dan juga bidang pertanian presisi. Nah, selain itu, selain kita mengusung konsep pertanian cerdas dan presisi, namun juga tetap berwawasan lingkungan. Karena ini sesuai dengan falsafah Universitas Pajajaran, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Sehingga tentunya di dalam kita mengembangkan keilmuan dalam bidang teknik pertanian, tetap harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Wah, makanya teknik pertanian Unpad tuh termasuk salah satu teknik pertanian yang tertinggi ya, Bu? Betul sekali, termasuk yang favorit. Nah, termasuk yang favorit. Nah, sobat aktif yang berkuliah di teknik pertanian jangan sedih, harus bangga karena teknik pertanian Unpad itu salah satu yang terbaik kok. Betul. Iya. Lanjut lagi nih, Bu. Apakah perbedaan antara teknik pertanian sama agroteknologi? Jujur nih, Bu, saya juga sering Betul. tapi saya bilang, kayaknya itu tanya dosennya aja nih. Nah, mungkin boleh nih, Bu, sekarang dijawab. Ini sering sekali nih, terjadi mahasiswa yang salah jurusan. Sangat berbeda ya teknik pertanian dengan agroteknologi karena di dalam kita sama-sama sama-sama dalam bidang pertanian, namun di dalam agroteknologi itu lebih fokus pada kegiatan budidaya atau on farm. Nah, sedangkan dalam bidang teknik pertanian, maka kita fokus pada engineering-nya dalam proses rekayasanya. Tentunya di antaranya lingkup bidangnya misalnya kalau di pertanian itu belajar bagaimana menanam, maka di teknik pertanian kita belajar bagaimana membuat satu merekayasa atau menciptakan satu inovasi produk untuk mendukung ataupun mengoptimalkan hasil pertanian sehingga diperoleh satu sistem usaha tani yang efisien dan efektif. Oh, berarti kerjanya juga nanti berkesinambungan ya, Bu? Betul sekali. Lanjut lagi nih, Bu. Mungkin ada lagi nggak ya pertanyaan? Wah, kayaknya dicukupkan dulu sih, Bu. Soalnya suara saya udah Semoga bisa menjawab pertanyaan sobat F semuanya. Ya, semoga kalau ada pertanyaan lagi mungkin ditunggu tahun depan lagi nih, Bu. Oh, jangan tunggu tahun depan. Kayaknya bisa tanya di YouTube-nya ya. Ada nggak di tulisan di bawah ini? Mungkin berarti nanti di komennya aja ya, Bu. Iya, betul. Nah, karena kita sore udah agak serak nih, Bu. Terus juga kita ada kegiatan lain, Bu Sofi juga sebagai kepala program studi kan sibuk banget nih, harus kemana-mana nih, harus berpindah-pindah nih, Bu. Jadi kayaknya kita harus berpisah dulu nih, Bu, di sini dengan Sobat Aktif. Oke, terima kasih Cindy ya atas kesempatan yang diberikan. Untuk Sobat Aktif, jangan lupa untuk masuk atau memilih program studi teknik pertanian M1.
Betul. Dan kalau udah masuk teknik pertanian 4, jangan lupa untuk semangat terus belajarnya dan pantang menyerah karena di sini kita harus mengejar mimpi kita di masa depannya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, langsung saja aku Cynthia selaku MC dan moderator pada Ayo Kenal Aktif kali ini mengucapkan terima kasih kepada Sobat Aktif yang telah menyaksikan Ayo Kenal Aktif kali ini. Aku Cynthia pamit undur diri bersama narasumber kita, Bu Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Waalaikumsalam Aktif. warahmatullahi wabarakatuh.